tetap sehat dan penuh semangat. Amin. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, akankah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kelas, coba pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, selanjutnya kita berdoa. Berdoa mulai. Semua? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelumnya materi kemarin kita telah mempelajari tentang bioteknologi di bidang kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penerapan bioteknologi dalam pembuatan pupuk organik cair. Ya. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan bahan dan alat untuk membuat pupuk organik cair. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair. Yang ketiga, siswa dapat membuat pupuk organik cair dengan menggunakan bahan yang sederhana yang mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi sebelumnya Bapak ingin cek konsentrasi dulu ya. Kita tepuk semangat ya. Ya, baik. Bapak ingin Tepuk semangat. anak-anak ya, ada dua suku kata ya yang perlu kita pelajari hari ini. Ada dua konsep dasar ya. Yang pertama itu bioteknologi, yang kedua itu pupuk organik cair. Yang pertama ya, ada yang tahu apa itu bioteknologi? Baru dengar? Ya. Oke, sekarang Pak Guru kasih pertanyaan. Ada yang pernah makan tempe? Pernah. Hampir semua pernah ya? Minum yogurt? Pernah. Ada yang pernah makan roti? Pernah. Ya. Itu semua anak-anak bahan hasil dari fermentasi menggunakan teknologi ya. Ya, jadi itulah makna dari bioteknologi itu. Ya. Jadi pupuk itu ada dua jenis. Yang pertama ada anorganik, yang kedua organik. Nah, anorganik itu yang disebutkan tadi. Apa bedanya? Kalau anorganik itu ya, itu dibuat hasil dari rekayasa fisika dan kimia dan bahan mineral lainnya. Kita akan melihat secara seksama, perhatikan secara seksama bagaimana teman-teman kalian di depan yang sudah Pak Guru bagikan kelompoknya untuk mempresentasikan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat pupuk organik POC dengan menggunakan bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Oke, kepada kelompok A kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok A akan mempraktekkan cara membuat pupuk organik cair dengan menggunakan bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada teman-teman saya untuk mempraktekannya. Baik teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan cara membuat pupuk organik cair dengan menggunakan bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah alat dan bahan. 1. Wadah plastik Ya, berfungsi untuk mengaduk bahan. 2. Pisau atau parutan berfungsi untuk memotong kulit pisang. Korek berfungsi untuk menghaluskan bahan. Ya. Bahan yang digunakan: 1. Air rendaman cucian beras 1,5 liter. 2. Gula merah.
didinginkan, disaring 5-10 menit, lalu ditumbuk halus menjadi serbuk. Ya, tumbuk. Ya. Berikutnya, Melarutkan gula. oke, berikutnya. Serut gula merah, larutkan dalam 300 ml air hangat hingga larut, didinginkan sampai suhu ruang. Ya, kasih setengahnya. Gram gula merah, oke, larutkan. Lagi. Mencampur bahan cair. Masukkan 1,5 liter air rendaman beras di wadah. Air rendaman beras sumber vitamin B, protein, mineral untuk mikroba dan tanaman. Menambahkan bahan padat. Masukkan cincang kulit pisang dan serbuk cangkang telur, aduk kembali. Tambahkan 20 ml E4, aduk perlahan agar mikroba tersebut merata. Fermentasi. Tutup wadah rapat namun beri celah. Gunakan tutup Arilog sederhana. Simpan di tempat teduh 20-30 derajat Celcius. Tidak terkena matahari langsung. Baik, adakah kelompok yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok. Ya, tanya. Kepada saudari Trimonida untuk bertanya. Ya. Kapan pupuk ini bisa digunakan? Ya. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Trimonida. Setelah 7-14 hari, saring cairan penggunaan kain halus. Oke, jadi pupuk yang dibuat oleh kelompok ini, temannya ini belum bisa digunakan karena kita harus menunggu proses fermentasi dulu ya. Ya, proses fermentasi itulah makanya kita membutuhkan E4 ini. Jadi untuk membantu proses fermentasi, disimpan di ruangan 20-25 derajat Celcius. Setelah 7-15 hari sudah bisa digunakan. Dengan takarannya itu 10 ml per 1 liter air. Ya, Baik, kami akan menyimpulkan dari hasil praktek kelompok kami. Kesimpulan dari praktek ini adalah: 1. Kita dapat memanfaatkan limbah organik untuk menghasilkan pupuk yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesuburan tanah. 2. Kita dapat membuat VOC dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. ya baik, terima kasih buat teman yang bertanya. Ya baik, anak-anak, demikianlah hasil praktek dari teman kalian. Bagaimana cara membuat pupuk VOC organik cair dengan menggunakan bahan sederhana yang mudah kalian dapatkan di lingkungan kalian. Oke, untuk minggu depan siap-siap untuk kelompok B untuk mempraktekkan bagaimana cara kita membuat tempe. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan kami. Baik, kita jumpa di minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.